nanti saya ditegur sama Pak Gub, nanti saya begini sama begini. Ini ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak beralasan, karena ada PP mengenai inovasi daerah, undang-undang juga sudah sudah memberikan kesempatan yang cukup lebar untuk para pemimpin daerah itu untuk melakukan inovasi. Kemudian ya RPJMD bahasanya TPB. Ya, ini tadi yang saya bilang, Kak. Jadi memang saya ketika melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di beberapa pemerintah daerah itu, saya baca RPJMD-nya, saya baca IKK dengan IKU-nya. Ada indikator kinerja kunci, ada indikator kinerja utama dari setiap pemerintah daerah. Dan sekali lagi saya bilang, itu irisannya sangat sedikit. Tetapi menurut saya, ruang kita untuk memberikan pemahaman, ruang kita untuk memberikan advice mungkin disitulah terbuka gitu. Jadi saya orang yang setiap ketemu sama Pemda, kalau dikasih perhatian, saya orang ketuk-ketuk, halo gimana gitu, gimana indikator RPJMD-nya, IKK-nya sudah selesai belum begitu. Jadi memang ini tugas berat, Kak, tetapi sekali lagi harus kita laksanakan dan harus kita jalan. Untuk sementara itu dari saya. Makasih Kak Dani. Baik, terima kasih Kak Andi Nurfitri. Selanjutnya kita menuju ke pembicara ketiga, Puri Pelupesi, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Hasma tadi mengenai, minta dicerahkan mengenai ekofeminisme. Silahkan, Kori. Ya, terima kasih Ibu Siti Hasma. Jadi sebenarnya kalau mau berbicara feminisme dan lingkungannya, jadi ekologi dan feminisme gitu. Jadi kemudian dikenal dengan adigium ekofeminisme gitu. Jadi bagaimana feminisme ini melihat lingkungan juga menjadi salah satu faktor atau isu utama terkait penindasan terhadap perempuan sebenarnya. Jadi faktor lingkungan ini kan, jadi gini, di beberapa teori-teori pembangunan kan sebenarnya selalu melihat bahwa sentrum of development itu atau pusat pembangunan itu ada di manusia gitu. Nah, ekofeminisme ini itu tidak hanya melihat bahwa manusia sebagai sentrum of development gitu, tapi juga lingkungan gitu. Kenapa? Karena sinergitas manusia dan lingkungan ini itu nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah persoalan lingkungan yang paling banyak itu adalah eksploitasinya gitu. Bagaimana lingkungan dieksploitasi sehingga itu kemudian menjadi sebuah jadi ketika ada baik pihak korporasi atau kalau saya sendiri bilang bahwa misalnya ada kapitalisme gitu yang mengeksploitasi lingkungan gitu. Nah, dampaknya itu akan ke siapa gitu? Dampaknya ya bukan ke kapitalis itu sendiri, tapi justru malah ke masyarakat gitu. Nah, ketika Gunung Kendeng yang jajaran Gunung Kendeng itu akan dikeruk untuk keperluan pabrik semen ya. Nah, yang akan hilang dari sana itu adalah ratusan hektar sawah. Kenapa? Karena pengairan yang digunakan di sawah-sawah tersebut itu berasal dari Gunung Kendeng gitu. Nah, itu yang menjadi concern ekofeminisme sebenarnya. Nah, lalu kemudian begini, di ekofeminisme sendiri kan sebenarnya cenderung melihat bahwa perempuan itu juga sangat berkaitan dengan kearifan lokal ya. Maksudnya gini, kearifan lokal yang ada di sebuah daerah itu juga tidak lepas dari peran perempuan untuk menjaga kearifan lokal tersebut gitu. Nah, itu kemudian yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia gitu. Kayak misalnya di kemarin itu pembangunan bandara di Jogja kalau nggak salah kan itu kemudian menghilangkan beberapa tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana gitu. Berganti menjadi pemahaman saya ya dengan mengenai ekofeminisme itu. Dan sebenarnya juga begini, persoalan manusia dan lingkungan juga itu sebenarnya kita tidak bisa lihat secara parsial gitu atau secara sepotong-sepotong gitu. Nah,
persoalan kerusakan lingkungan kan juga sebenarnya tidak lepas dari tanggung jawab korporasi sebenarnya. Karena misalnya kayak Unilever kemarin misalnya, atau kayak perusahaan-perusahaan sawit gitu yang kemudian mengeksploitasi habis lahan, kemudian tidak menyisakan perbaikan atau misalnya reboisasi atau revitalisasi, itu cenderung diabaikan gitu. Misalnya limbah gitu, atau misalnya bagaimana terakhir kemudian ada banjir di daerah Masamba ya, itu kemudian ada mulai dikaji misalnya soal misalnya bukan inko ya, vale misalnya, atau soal kemarin itu penggundulan hutan kalau nggak salah. Saya memang belum baca, mungkin nanti Kak Bali yang bisa menjelaskan lebih lanjut gitu. Nah, siapa yang dikorbankan? Siapa yang banyak menjadi korban dalam situasi eksploitasi lingkungan gitu? Taruhlah misalkan di Kendeng kemarin ya perempuan, karena persoalan pertanian secara kearifan lokal itu banyak dikerjakan oleh perempuan di sana gitu. Mama Aleta juga kemarin yang kemudian merintis melawan penambang batu atau kemarin di sana itu di daerahnya gitu, dan di NTT ya, dan kemudian dia akhirnya dikasusin gitu. Karena mereka bilang ya batu itu batu itu adalah ya ciptaan Tuhan gitu, dan dia nggak bisa bukan batu kayaknya, saya lupa ya, tapi nanti bisa teman-teman cek ya soal Mama Aleta kemarin itu gitu. Nah, sebenarnya itu sebenarnya yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman ekofeminisme. Dan sebenarnya kalau mau dilihat dari feminisme gelombang kelima ya, intersectionality ini, sebenarnya itu juga menjadi satu kesatuan dengan isu-isu yang lain gitu. Jadi isu eksploitasi lingkungan, isu kekerasan dalam rumah tangga, isu upah, isu isu ya, dan beberapa isu lainnya, dan banyak isu lainnya itu juga berkaitan dengan satu gerakan bersama gitu. Jadi yang sedang dilakukan oleh feminisme gelombang kelima itu adalah bagaimana menyatukan gerakan-gerakan ini gitu. Saya kira itu Ibu Siti Hasma mudah-mudahan menjawab ya tadi. Lalu tadi ada juga, atau saya langsung jawab ya Kak Dani ya, yang tadi Kak Emban Masud ya. Halo. Oh iya, boleh. Kalau Kori sempat baca, ya silakan. Nah, tadi tuh saya baca soal kearifan lokal dan gerakan feminisme yang berasal dari luar gitu. Sebenarnya begini, kita mengenal teori feminisme itu memang dari luar gitu, karena sumber pengetahuan, kemajuan pengetahuan memang tidak berada di Indonesia gitu ya. Mereka udah menuju tahap kapitalisme, kita masih feodal waktu itu gitu. Dan ya bisa dilihat gitu ketika Kartini, Dewi Sartika, dan Marta Tiahahu itu memang kita tidak pada saat itu memang tidak melihat bahwa itu adalah sebagai gerakan feminisme gitu. Tapi apa yang dilakukan mereka, apa yang dilakukan pahlawan-pahlawan kita itu adalah bagian dari gerakan feminisme gitu. Cuman karena keterbatasan kita di Indonesia, kita memang tidak mendokumentasikan itu gitu, tidak mengkaji itu gitu. Karena pada waktu itu ya hanya orang-orang keturunan Ningrat dan orang-orang yang punya jabatan di kolonia di pemerintahan Belanda saja yang punya privilege untuk sekolah gitu dan untuk membuat banyak tulisan gitu. Sementara kalau orang-orang kelas bawah ya dia tidak punya hak untuk mengeluarkan satu analisis atau pengetahuan apapun gitu. Jadi sebenarnya kearifan lokal ini sebenarnya dalam hal feminisme itu sudah banyak sekali terjadi gitu. Nah, kalau kearifan lokal yang dimaksud adalah soal misalnya kayak gini ya. Taruhlah misalkan ada teman yang pernah mengkaji soal 5 gender yang ada di Sulawesi gitu. Nah, 5 gender ini itu kan sebenarnya baru dikaji pada dekade tahun 1900-an ya gitu di Indonesia gitu. Nah, teori tentang 5 gender ini itu ternyata di tahun-tahun 2000 itu sudah dikaji gitu, diperbincangkan dan dikaji di luar negeri gitu, termasuk oleh teman saya juga yang ada di Australia waktu itu gitu. Nah, artinya adalah sebenarnya feminisme ini tuh bukan tidak dilihat hanya sebagai satu teori yang muncul dari mana gitu. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwa feminisme ini adalah teori yang memperjuangkan teori dan gerakan yang memperjuangkan penghapusan penindasan terhadap perempuan gitu. Mau dimanapun dia itu akan tetap sama gitu. Jadi
nggak bisa hanya dilihat sebagai oh itu teori dari luar gitu, kearifan lokalnya mereka beda dengan kita. Ya enggak, apapun bentuk penindasan perempuan ya itu terjadi di semua gitu, di semua negara, bahkan di semua daerah gitu. Meskipun bentuk penindasannya itu berbeda-beda gitu. Dan yang dilakukan kan sebenarnya solusi-solusinya itu nggak jauh berbeda. Coba misalnya lihat Kartini, Dewi Sartika membangun sekolah, ya kan? Nyi Hajar Dewantara yang mendirikan taman siswa, gitu. Tapi kemudian juga perlu dilihat konteks periodisasinya ya. Jadi maksud aku tuh jadi kayak Nyi Hajar Dewantara juga melakukan membangun sekolah itu dalam konteks apa waktu itu yang menghilangkan keterbatasan akses pendidikan misalnya terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu sih sebenarnya kalau menurut aku ya, sepengetahuanku gitu. Mudah-mudahan terjawab ya, Kak Emban Masud. Oke, ya. Baik, kita juga pertanyaan dari, kita lanjut lagi untuk pembicara kita kedua, Kak Hambali. Ini ada pertanyaan juga dari Emban Masud, yang tadinya juga ditujukan oleh yang ditujukan ke Kori, ini juga ditujukan ke Kak Hambali di room chat. Saya buka dulu room chatnya. Iya, saya baca. Semangat saya bersama Kak Puri yang mencoba menempatkan paradigma gerakan feminisme setara dengan paradigma kebijakan SDGs. Hal yang menarik saya melihat juga sebuah konsep yang dipaparkan oleh Kakak Nur Fitri dan Kak Hambali terkait melokalkan SDGs. Pertanyaan awal saya, bagaimana Kak Puri melihat dialektika kearifan lokal gerakan feminisme yang cenderung berasal dari luar? Nah, ini sudah dijawab tadi oleh Kori Puri Pelupesi. Kemudian pertanyaan berikut adalah bagaimana Kak Andi Nur Fitri dan Kak Hambali merespon kecenderungan SDGs yang mau mengkerdilkan paradigma feminisme melalui pengstrukturan isu feminisme ke dalam konsep SDGs. Terima kasih. Jadi berikutnya dijawab dulu oleh Kak Hambali, setelah itu ke Kak Andi Nur Fitri. Silahkan Kak Hambali untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Emban Masud. Kak Hambali, silahkan. Kak Hambali? Kak Hambali masih monitor? Halo? Ya, barangkali masih sementara ngopi barangkali. Kita lanjut dulu ke Kak Andi Nur Fitri untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Emban Masud. Silahkan Kak Andi Nur Fitri. Ya, Kakak Dani, di sini saya sebentar ya, yang pertanyaan itu di sini saya melihat di room chat ada yang bagus sekali saya tanggapi mengenai pandemi dan lingkungan untuk APD. Oh baik, dari mana ya itu? baik. Oh iya silahkan Kak Andi Nur Fitri silahkan. Ya. Iya. Memang salah satu dilematisme yang terjadi ketika pandemi ini berlangsung itu adalah kekhawatiran terhadap lingkungan yang semakin memburuk. Karena misalnya limbah medis yang tidak tertangani begitu ya. Dan khusus untuk APD saya lihat di sini pertanyaannya. Kebetulan kemarin saya mendampingi Wakil Wali Kota Magelang untuk presentasi masalah bagaimana penanganan COVID-19 di daerah mereka itu menghasilkan inovasi APD yang ramah lingkungan. Kenapa saya bilang ramah lingkungan? Karena dia reusable 50 kali dengan ketahanan untuk disterilisasi di 134 derajat Celcius. Jadi APD itu bisa dipakai berulang kali sehingga kita bisa mengurangi dampak dari limbah medis yang mungkin akan menyebabkan kerusakan lingkungan begitu. Jadi memang saya pernah menulis ini dalam tulisan saya yang berjudul Idul Fitri dalam Pelukan Pandemi, bahwa beberapa penelitian di luar itu menyebutkan bahwa dengan pandemi ini sebenarnya kualitas udara menjadi baik begitu. Jadi kualitas di samping, tapi lihat bahwa di samping kualitas udara menjadi lebih baik, lebih nyaman, langit menjadi lebih biru begitu ya, tanpa banyak polusi yang disebabkan karena orang di rumah misalnya karena tidak keluar dan tidak menggunakan kendaraan. Tapi di sisi lain limbah medis ini juga menjadi persoalan. Makanya sekarang saya melihat bahwa
banyak daerah yang berlomba-lomba untuk melakukan inovasi di persoalan ini, persoalan alat pelindung diri yang reusable, yang tidak hanya sekali pakai begitu. Itu dari saya. Terus apalagi ya, Kak Dani? Halo? Iya Kak, tentang tadi dari Emban Masud yang pertanyaannya tadi, apakah isu, saya ulangi dulu Kak ya, karena saya coba scroll dulu dari Emban Masud juga ini. Bagaimana Kak Andi Nurfitri merespon kecenderungan SDGs yang mau mengkerdilkan paradigma feminisme melalui pengstrukturan isu feminisme ke dalam konsep SDGs? Terima kasih. Ya, Kak. baik. Ya. Ya, terima kasih Kak Emban. Kalau saya melihatnya dan mengacu pada beberapa metadata indikator itu, sebenarnya ini konsep atau paradigma yang bisa saling mendukung, gitu, yang bisa saling mendukung. Kalau kemudian feminisme bisa bergerak di tracknya, kalau kemudian SDGs bergerak di tracknya sendiri, saya pikir tujuannya akan sama begitu ya, tujuannya akan sama, yang berkelanjutan, kalau tadi bahasanya Kak Puri ya, yang berkelanjutan sifatnya gitu, menghapus segala bentuk kekerasan, kemudian menghapus kelahiran perempuan yang misalnya menikah secara dini begitu ya. Saya pikir tidak juga ya untuk mengkerdilkan isu feminisme, justru gerakan-gerakan rakyat itu yang kemudian mencoba dirangkum oleh SDGs, karena aktor dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya pemerintah, tapi juga semua ya, seperti yang saya jelaskan dari awal, di situ ada kemitraan multi pihak. Jadi tidak hanya satu pihak yang harus bergerak dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, dan tidak hanya satu negara di situ. Katakanlah sekarang misalnya ada beberapa, karena saya misalnya bekerja di lingkungan donor misalnya, Jerman membantu Afghanistan lewat Indonesia gitu. Jadi perempuan Indonesia yang berhasil diberikan kesempatan untuk melakukan sharing best practice atau sharing praktek terbaik mereka di depan perempuan-perempuan Afghanistan misalnya, yang kita ketahui kondisi negaranya, dan alhamdulillah kita di Indonesia aman-aman saja gitu. Saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang vis a vis ya, tetapi akan berjalan bersama, karena memang prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah merangkum semua pihak, merangkum semua aktor pembangunan. Begitu Kak Dani. Sini saya lihat ada yang bertanya mengenai UMKM dan kesadaran lingkungan ya. Saya lihat di room chatnya. Baik Kak, ya. Sebelumnya mungkin saya juga ingin menyapa dulu Kak Hambali, barangkali Kak Abah Hambali, apakah sudah bersama kita? Kak Hambali? Masih ngopi. Mungkin lagi break, ya. Mengenai UMKM ya Kak. Ya. Silahkan yang ingin, kita juga membuka kesempatan yang ingin bertanya. Oh sorry, ini ada yang bertanya kepada saya. Tabe Bu Fitri, apakah melakukan pendampingan di Bone untuk isu SDGs ini? Oh iya. Inovasi untuk target SDGs kelima itu banyak yang dimasukkan dalam APBD yang targetnya untuk menjadi gap. Ya. Saat ini saya lagi off. Saya minta istirahat karena ini saya bilang, ini kemerdekaan untuk memilih bagi seorang perempuan dan bagi seorang ibu gitu. Saya melakukannya. Betul bahwa kita mungkin karir saya akan mulai, tapi saya memilih untuk off selama pandemi dan mendampingi anak-anak untuk belajar dari rumah. Jadi untuk saat ini Ibu Hasma, saya tidak mendampingi Sulawesi Selatan untuk sementara ini, di pandemi ini saya minta off sementara. Tapi kalau Ibu Hasma mau kita saling sharing, boleh, silahkan. Nanti ada nomor HP saya kok di Kak Dani. Ya Kak Dani ya, thank you. Ya, baik. Selanjutnya Kak, saya sekali lagi menyapa Kak Hambali. Apakah sudah bersama kita Kak Bali? Kak Hambali, oh ya. Sementara ngopi barangkali. Oh ya, kita juga membuka kesempatan kepada penanya yang ingin raise hand supaya ada juga langsung dialog interaktif dengan partisipan. Ada Sopian Tamrin yang sudah raise hand. Silahkan Sopian Tamrin. Sopian Tamrin, iya.
silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin mengkonfirmasi, seringkali asumsi-asumsi yang dibangun oleh feminisme, kalau misalnya kayak feminis kaitannya bahwa ketika ada bencana alam maka perempuan yang paling peka menghadapi itu. Kalau misalkan dalam feminisme Marxis, ketika terjadi soalan-soalan ketidakadilan atau masalah ekonomi, itu juga perempuan menjadi aktor yang paling peka gitu. Seringkali juga diarahkan bahwa karena perempuan yang memahami kebutuhan-kebutuhan mendasar, apalagi kaitannya dengan dapur. Nah, pernyataan ini menjadi paradoks sebenarnya di satu sisi, bahwa ini menjadi celah yang saya lihat feminisme secara tidak sadar juga dengan asumsi-asumsi semacam itu, bahwa dia sedang bersepakat secara tidak langsung dengan pelanggengan perempuan di wilayah domestik. Gitu. Kepekaan-kepekaan yang dilekatkan pada perempuan dalam kondisi-kondisi persoalan sosial yang muncul tiba-tiba, perempuan yang pekah di wilayah situ karena memahami kebutuhan-kebutuhan dasar itu, sebenarnya satu sisi itu mengarahkan kembali atau feminisme juga sedang bersepakat bahwa memang perempuan cocoknya di situ gitu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi bagaimana kira-kira hal semacam ini. Di satu sisi feminisme sering lantang sekali berbicara tentang kesetaraan, keadilan, dan kesetaraan khususnya dalam ruang publik yang menjadi perjuangan feminisme. Tetapi di satu sisi kalau asumsi-asumsi semacam itu dibangun, itu secara tidak sadar bahwa dia juga sedang bersepakat bahwa memang perempuan cocoknya di wilayah dapur. Itu saja mungkin Kak Dani. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, kita tampung dulu. Ada juga dari Ilham Dhani yang di room chat. Silahkan Ilham Dhani. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Halo, kedengaran Kak? Halo? Kedengaran. Oh iya. Ya. Jadi kan ini pertanyaan saya mengenai UMKM dengan lingkungan. Saya kan sehari-hari ini beraktivitas, punya usaha Kak, kedai kopi. Nah, selama pandemi, kita tidak bisa nafikan bahwa saya tidak bisa menafikan bahwa pembelian terbanyak selama pandemi itu bukan lewat offline, tapi dia online. Nah, kalau online berarti kita akan menggunakan sebuah packaging begitu. Ada sebuah tempat yang kita gunakan untuk menyajikan sebuah menu. Nah, selama pandemi kedai kopi saya menggunakan plastik, jadi botol. Jadi konsepnya ini botol. Jadi selama pandemi juga kebanyakan dari UMKM di Kota Makassar yang bergelut di bidang kuliner itu semua packagingnya itu adalah plastik, botol plastik, pasti selalu berhubungan dengan plastik. Kak. Pertanyaannya kemudian ketika kita diserang, apakah UMKM di Kota Makassar tidak mempedulikan mengenai dampak lingkungan? Begitu. Kita sering ditanya begitu, apakah di mana kesadaran lingkungan ini teman-teman di UMKM? Misalnya saya yang harus menyajikan minuman dengan packagingan begini. Saya selalu bertanya, secara kesadaran kita sadar bahwa pandemi ternyata tidak menurunkan sisi banalitas manusia akan degradasi lingkungannya. Justru dia bakalan lebih mendegradasi, lebih banal persoalan, bahkan lebih tidak sadar akan kepekaan lingkungan begitu. Jadi kita sebagai produsen
semakin menyajikan plastik, konsumen juga mengiyakan untuk mengikuti bagaimana mainan dari produsen. Di satu sisi kita peduli, sebenarnya kita peduli, cuman di sisi yang lain kita tidak menemukan sebuah alternatif pengganti ketika misalnya tidak ada plastik. Kita tidak menemukan begitu. Karena selalu ada. Misalnya bambu atau yang lain-lain begitu, kertas. Misalnya kita menyajikan minuman ini dalam konsep paper cup, bisa cuman kita bertanya lagi, apakah margin profit, omset yang kita dapatkan itu cukup? Begitu. Nah, kalau kita rugi, misalnya saya rugi, misalnya UMKM saya rugi, usaha saya rugi. Oke, tidak apa-apa usaha saya rugi. Saya sisa mem-PHK pegawai-pegawai supaya usaha tetap jalan, begitu. Tidak jadi masalah. Persoalannya kalau saya PHK, pegawai saya harus makan apa, begitu. Kan di situ dilematisnya kita ini, para penggiat UMKM di Kota Makassar. Kita tidak menemukan sebuah jalan keluar dari persoalan lingkungan. Di satu sisi kita sadar bahwa lingkungan kita ini penting, tapi di sisi lain kita tidak menemukan alternatif yang sesuai dengan misalnya kalau omset atau hitungan HPP-nya dari sebuah produk begitu. Kita tidak menemukan hal itu. Itu yang pertama, Kak. Yang kedua adalah itu saja dulu, Kak. Itu saja dulu. Ya, terima kasih karena ada pembeli. Terima kasih, Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaannya ditujukan ke semua narasumber atau ada pembicara khusus yang ya semuanya? Oh iya, Kak. Ya, baik. Ya, ada tadi yang saya lupa bilang, Kak. Di Kota Makassar sendiri, setiap sampah-sampah plastiknya, ketika kita mengumpulkan sampah plastik, itu kita kumpul dan kemudian kita jual ke bank sampah. Jadi ada prosesnya. Jadi ceritanya kita tidak membuang sembarangan. Jadi kita membawa ini sampah-sampah ke bank sampah. Cuman sekarang persoalannya bank sampah di Kota Makassar juga kewalahan untuk menerima sampah yang sangat berjubel pada saat pandemi karena hasrat konsumsi dari pelanggan ini tidak menurun, justru makin tribal, makin meningkat ini. Nah, jadi kita tidak menemukan bank sampah dalam hal ini tidak bisa lagi menampung pembelian sampah dari kami yang penggiat UMKM. Nah, ketika kita membawa sampah kita langsung ke TPS juga tidak tahu mau diapakan ini sampah plastik. Mereka tidak mengetahui bagaimana proses daur ulangnya begitu. Jadi kalau kita buang ya sekedar buang saja. Kita tidak tahu apakah lain bakalan terdaur ulang atau tidak. Sedangkan kalau di bank sampah kita tahu. Cuman sekarang kondisinya kalau di Makassar, mereka tidak bisa lagi menampung karena kekurangan budget untuk membeli sampah yang masuk dari produsen. Jadi mereka menolak. Jadi tidak ada lagi sampah yang masuk lewat bank sampah. Padahal kalau lewat bank sampah, kita jelas bakalan dijadikan apa ini sampah. Sekarang tidak ada. Jadi saya tidak tahu sampah-sampah saya yang ada di TPS bakalan dijadikan apa begitu. Mungkin bakalan anak cucu saya yang kena lagi nanti ke depannya. Iya, terima kasih, Kak. Iya, baik. Kita kurang lebih lagi 30 menit waktu kita. Ada satu lagi pertanyaan yang saya ingin ambil dari room chat. Jadi yang satu dari Sofian Tamrin, yang kedua dari Ilham Dhani, yang tiga dari Muhammad EM. Bertanya, satu, secara konseptual SDGs atau TPB terlihat sangat ideal, namun dalam implementasinya masih bersifat retoris. Karenanya, sebagian ilmuwan malah menyebut konsep SDGs ini hanya sebagai alat yang dimanfaatkan negara maju untuk memaksakan kebijakan sepihak kepada negara berkembang. 2. Realistiskah tujuan 1 dan 2 dicapai, sementara keadilan di tengah masyarakat belum bisa diwujudkan atau ditegakkan? 3. Bagaimana menjamin keberlanjutan pada aspek lingkungan bila dikaitkan dengan Omnibus Law, yang justru cenderung berindikasi adanya pengabaian terhadap persoalan lingkungan? Misalnya mekanisme penilaian AMDAL yang ada di Undang-Undang 32 2009 diganti menjadi mekanisme asesmen saja. 4. Instrumen apa yang bisa memastikan bahwa proses menuju pencapaian tujuan-tujuan tersebut
dapat berjalan secara berkelanjutan sesuai yang diharapkan. Sementara kebijakan terus berganti seiring pergantian kepala daerah. Belum lagi sering tidak sinkronnya visi misi yang disusun calon kepala daerah dengan RPJPD di daerah yang akan dipimpinnya. Nah, tiga pertanyaan ini akan menutup sesi tanya jawab kita, dan silahkan untuk dijawab oleh ketiga narasumber. Mungkin dimulai dulu dari Puri Pelupesi. Silahkan, Kori. Terima kasih, Dani. Tadi menarik ya pertanyaan atau sekaligus statement ya yang disampaikan oleh, mohon maaf tadi saya lupa namanya, yang menyatakan bahwa ada asumsi feminisme, ternyata juga apakah dia turut melanggengkan Sofian Tamrin namanya. ya, Sofian Tamrin, ya. ya. Nah sebenarnya gini, yang saya katakan tadi dan juga yang banyak bertebaran teori-teori feminisme itu sebenarnya itu bukan asumsi gitu, tapi itu adalah pengalaman perempuan yang kemudian menjadi pengetahuan gitu untuk mengubah kesadaran dan perubahan gitu. Jadi kalau dibilang itu adalah asumsi, feminisme gelombang kedua itu kalau nggak berhasil ya nggak akan ada perempuan-perempuan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Atau ketika feminisme gelombang pertama tidak berhasil, ya perempuan sampai saat ini tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu gitu. Artinya yang menjadi pengalaman dan itu diolah menjadi pengetahuan dan kemudian bagaimana untuk mencapai itu ya dijalankan melalui sebuah gerakan gitu, dicapai melalui sebuah gerakan gitu. Nah, kalau misalnya dibilang tadi bahwa asumsi perempuan kalau misalnya terjadi bencana, terjadi kerusakan lingkungan dan sebagainya itu adalah perempuan yang paling paham gitu ya, karena memang pada dasarnya dampak yang paling besar itu ya yang dialami ya perempuan gitu. Paling sederhana contohnya ini saat pandemi gitu. Komnas Perempuan mencatat ada peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi selama pandemi gitu. Nah, itu datanya kita mau apakan gitu. Pengalaman-pengalaman itu kita mau apakan gitu. Sementara di sisi lain menjadi hal yang sangat urgent untuk segera mengesahkan undang-undang penghapusan kekerasan seksual gitu. Nah, tapi apa yang terjadi gitu? Yang terjadi adalah prosesnya itu terus-menerus dilakukan gitu. Feminis ini selalu terus berjuang gitu mewujudkan kesetaraan gitu. Perlu juga dicatat bahwa kesetaraan itu tidak berarti sama ya. Kesetaraan itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau misalnya berdiri sama rendah dan duduk sama tinggi itu nggak seperti itu. Itu bukan kesetaraan gitu. Tapi apa yang dibutuhkan oleh baik perempuan dan laki-laki itu bisa dicapai gitu secara bersama-sama gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang feminisme juga tidak melihat bahwa itu sebagai sebuah teori, justru malah terbalik prosesnya gitu. Nah, dari pengalaman jadi pengetahuan dan itu menjadi sebuah gerakan gitu. Boleh mungkin kalau misalnya siapapun teman-teman peserta yang ada di ruangan ini mungkin bisa mengecek bahwa suara perempuan atau kalau di Indonesia mungkin lagi-lagi saya mencontohkan misalnya Dewi Sartika, Kartini, Nyi Ageng Serang, dan siapa lagi ya, Nyi Hajar Dewantara, apa yang dia lakukan agar kaum perempuan pada masanya itu mendapatkan akses untuk pendidikan gitu. Dan apa yang sudah kita lihat sekarang gitu. Itu kita nggak bisa menafikan bahwa itu juga bagian dari perjuangan gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin. Jadi itu bukan asumsi, tapi itu adalah pengalaman, pengetahuan, dan itu menjadi sebuah gerakan gitu. Nah, lalu tadi juga saya ingin mengatakan terkait limbah ya, limbah. Jadi kan sebenarnya gini, kalau yang dibilang limbah plastik makin banyak selama pandemi itu benar, gitu. Saya lupa ya, kalau nggak salah penelitiannya Walhi juga ya, yang ngomong soal naiknya terjadi peningkatan limbah plastik gitu. Nah,
parahnya adalah ketika kita mencoba mencari sebuah alternatif gitu, itu nggak ada alternatifnya. Gitu. Misalnya tadi yang dicontohkan kita mau bikin gelas dari bambu dan sebagainya gitu. Ya gimana mau kayak gitu, garam aja kita impor. Gitu. Nah, artinya adalah coba ya, mungkin juga teman-teman kemarin sempat melihat ada inovasi sih bentuknya. Jadi ada plastik dari kulit singkong gitu ya, yang bisa diproduksi dan dia itu biodegradable gitu. Nah, tapi masalahnya itu tidak menjadi produksi massal gitu. Tetap ada kepemilikan produk di situ. Jadi ketika ada orang yang mau menggunakan ya tetap beli dengan harga mahal gitu. Yang mana secara cost itu sangat tidak mungkin ketika teman-teman UMKM mau menggunakan produk tersebut gitu. Nah, mungkin saran nih, mungkin bisa berjejaring dengan komunitas-komunitas lokal ataupun di berbagai daerah ya yang juga sekarang sedang melakukan inovasi-inovasi terkait kemasan gitu. Kemasan di Jogja kalau nggak salah ada beberapa yang mulai mencoba melakukan inovasi menggantikan plastik ya, terkait plastik apa itu tadi botol gitu. Nah, lalu soal ini apa ya saya tadi balik juga ke soal asumsi ya. Jadi teman-teman juga bisa banyak membaca hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan feminis di jurnal perempuan. Itu banyak sekali hasil-hasil penelitian berdasarkan pengalaman, contoh kasus, dan teori-teori gitu. Jadi itu bukan sekedar asumsi gitu. Jadi saya pun sendiri mengeluarkan laporan hasil penelitian saya itu tidak berdasarkan asumsi gitu, tapi berdasarkan riset yang mendalam dan menyeluruh gitu. Nah, jadi sebagai pisau analisis feminisme itu juga bisa menjadi sebagai pisau analisis gitu. Nah, tadi di sini juga perlu ada riset asumsi ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan di masa pandemik. Memang banyak saya dengar tetapi harus didukung oleh data penelitian. Mungkin nanti Kak Dani bisa memberikan data hasil penelitian ya. Kemarin kalau nggak salah lihat juga mungkin juga bisa dicari di internet Komnas Perempuan dan beberapa NGO perempuan juga sudah melakukan riset soal itu gitu. Jadi terakhir sebenarnya saya ingin bilang bahwa kita tidak perlu mendikotomikan antara perjuangan feminisme dan perjuangan tujuan-tujuan SDGs itu, karena memang sebenarnya perjuangan yang sudah telah lama dilakukan oleh teman-teman feminisme dan teman-teman aktivis lingkungan itu kemudian ada itikat baik dari negara terutama kita di Indonesia untuk kemudian mengadopsi itu gitu. Nah, tapi itu juga harus dibarengi dengan partisipasi masyarakat gitu. Harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat gitu. Tidak menjadikan masyarakat sebagai objek tetapi menjadikan masyarakat sebagai subjek gitu. Nah, kalau kemarin saya mungkin mencontohkan negara, saya juga kemarin sedang melakukan riset sederhana mengenai ada sebuah negara bagian di India, itu namanya Kerala. Nah, di Kerala itu kan sebenarnya mereka melakukan penanganan terhadap pandemi ini sangat cepat bukan karena mereka punya infrastruktur yang bagus gitu. Tapi partisipasi masyarakatnya yang turut mempercepat penanganan itu gitu. Nah, jadi sebenarnya kuncinya untuk mewujudkan SDGs ini itu adanya partisipasi masyarakat dan kerendahan hati negara untuk mengakui bahwa sebenarnya ini tuh sudah diperjuangkan oleh masyarakatnya selama bertahun-tahun gitu. Itu sih. Sekian dari saya mungkin Kak Dani. Baik, Kak Kori. Selanjutnya, tadi ada 3 pertanyaan ya. Tadi yang terakhir dari terkait SDGs. Apakah juga mau dijawab oleh Kori? Mana ya? Yang soal di room chat tadi, iya, atau itu yang 3 pertanyaan itu ya? Ya, sebenarnya ini satu kesatuan. Cuma dia berusaha Muhammad EM berusaha mensistematiskan tentang apakah ini Omnibus Law ya? Ya, Omnibus Law. Oke. Sebenarnya yang perlu dicek adalah keberpihakan pemerintah sebenarnya terkait bagaimana pemerintah juga benar-benar serius mendorong SDGs ini melalui produk-produk hukum seperti yang saya bilang tadi di awal gitu. Itu coba dicek gitu. Apakah komitmen pemerintah
ya, dan apa yang terjadi di lapangan itu sudah sinergi gitu. Gak usah dulu membicarakan soal gerakan feminisme gitu, karena sebenarnya gerakan feminisme itu udah eksisten gitu ya, dan dia akan terus berjalan gitu hingga ke depan gitu. Nah, itu bisa dicek gitu. Sejauh mana keseriusan pemerintah gitu. Karena Omnibus Law ini juga selain dia selain dia berpotensi untuk menambah kasus-kasus pencemaran lingkungan, itu juga berpotensi mengasingkan manusia dari dirinya sendiri gitu. Jadi akan ada banyak hal-hal yang akan menjadi polemik di balik Omnibus Law ini, dan kemungkinan besar Omnibus Law itu akan disahkan gitu. Karena itu yang menjadi tiket, kalau buat saya, analisis saya, itu yang menjadi tiket buat masuknya investasi gitu. Nah, coba dicek kembali dengan tujuan SDGs, itu sudah nyambung nggak Omnibus Law dengan 17 tujuan SDGs itu. Kalau nggak, berarti ada yang keliru. Yang keliru di mana? Ya coba lihat kembali ke pemerintahnya. Kalau saya itu sih. Ya, oke. Terima kasih Kak Kori. Selanjutnya kita ingin mendengarkan juga bagaimana tanggapan dari Kak Hambali. Kak Hambali masih bersama kita. Kak Bali. Halo, Kak Hambali. Kak Hambali. Menghilang Kak Hambalinya. Halo, ya. Ya, Kak Hambali. Ada banyak pertanyaan ini mengenai tentang lingkungan, Kak Hambali. Iya. Iya. Nah, bisa mungkin Kak Hambali ada tanggapannya tentang bagaimana lingkungan di masa pandemi ini. Tadi ada pertanyaan dari Ilham Dhani, sepertinya ini bisa diberikan tanggapan oleh Kak Hambali bagaimana ya limbah plastik banyak selama pandemi. Mungkin seperti itu ya kurang lebih tadi Ilham Dhani. Halo, Kak Hambali? Halo, ya. Memang Iya. agak-agak bermasalah, kasihan jaringan ini. Betul. Saya mohon maaf juga ini tidak bisa menampilkan ini karena jaringan saya juga sempat tadi agak hang. Nah, tentang tentang UMKM ya tadi ya. Ilham Dhani tadi bagaimana, bisa bantu diulang tadi pertanyaannya tentang lingkungan. Ilham Dhani silahkan. Saya minta diulang kembali pertanyaannya, Dek. Ya, halo, assalamualaikum Kak. Iya, tadi poinnya saja, poinnya untuk Kak Hambali. Iya Kak. Jadi poinnya tadi itu sebenarnya kita di UMKM di UMKM Makassar sadar akan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan. Ya. Tapi kita tidak memiliki sebuah opsi-opsi untuk lepas dari jarak-jarak. Misalnya UMKM Makassar pas di pandemi ini peningkatan omsetnya melalui online itu meningkat. Nah, peningkatan itu kemudian dibarengi dengan meningkat juga penggunaan plastik. Iya. Nah, kita tidak memiliki opsi lain selain menggunakan plastik. Ada banyak opsi lain, cuman misalnya penggunaan bambu atau beberapa bahan-bahan yang bisa didaur ulang, cuman itu terlalu mahal secara cost. Itu kalau kita membuat HPP dari sebuah produk itu terlalu mahal, Kak. Jadi kalau terlalu mahal dengan kondisi pandemi di mana semua orang menahan uang cash karena kekurangan turun pendapatan, jadi mereka pasti memilih yang murah. Ya. Nah, kalau terlalu mahal kita lempar produk ke pasar, itu bermasalah juga di kita, tidak ada pasti pembeli. Nah, sedangkan plastik ini menawarkan jalan yang murah. Nah, kenapa kita kemudian tetap berada di situ? Nah, itu persoalannya, Kak. Itu kenapa kemudian kalau ada yang mengkritisi UMKM Makassar tidak mempedulikan mengenai etika lingkungan, apa itu kesadaran lingkungan plastik begitu. Kita sebenarnya sadar, cuman kita tidak memiliki sebuah opsi-opsi lain. Nah, itu tadi, Kak. Yang kedua adalah ketika kita berangkat dari sebelum pandemi, setiap sampah plastik yang ada di UMKM Makassar itu selalu dialihkan ke bank sampah. Kita selalu menjual kembali sampah-sampah plastik yang kita tampung ini ke bank sampah. Nah, pas kena COVID, 1 bulan setelah COVID
makin menyebar ini di Kota Makassar, kita tidak memiliki bank sampah kemudian menstop begitu. Karena dia juga kekurangan budget untuk membeli sampah-sampah plastik yang kami antar. Jadi kemana kemudian sampah plastik kami diantar? Itu ke tempat pembuangan sampah. Nah, persoalannya begini Kak, kalau di tempat pembuangan sampah, kita tidak mengetahui bagaimana kemudian didaur ulang ini sampah. Sedangkan kalau di bank sampah, kita mengetahui begitu, bakalan jadi apa kemudian sampah plastik kita. Nah, di situ problematikanya sebenarnya Kak. Dari kita ini penggiat UMKM di Kota Makassar. Ya Kak, terima kasih. Iya, silahkan Kak Hambali untuk ditanggapi Kak dan dijawab. Silahkan Kak. Iya, terima kasih banyak. Jadi kalau saya jadi memang ini sangat dilematis memang. Jadi paradoks ya. Satu sisi kita dituntut untuk bisa menjaga dan melestarikan lingkungan, di sisi yang lain kalau saya bukan tidak ada opsi, cuman memang kita dituntut untuk lebih bersabar lagi untuk memenuhi kebutuhan standar dalam produksi dagang itu, misalnya karena memang bahan-bahan lain itu sedikit lebih mahal, misalnya kalau produk-produk berulang. Saya ingat di tahun 99 kita pernah terlibat proyek kecil-kecilan pembinaan warga dan anak jalanan bagaimana memproduksi kertas daur ulang. Secara sederhana mungkin kita melihat dan ini sesuatu hal yang remeh-temeh dengan harga barang bekas ya mungkin ya, bahwa ini harusnya lebih murah karena dia terbuat dari barang-barang bekas. Tetapi kenyataan di lapangan yang kita temukan bahwa ternyata produk-produk recycle itu ternyata jauh lebih mahal. Akhirnya saya penasaran kenapa ini lebih mahal. Lebih jauh saya telusuri lebih dalam, saya menjadi penggiat dan pengolah kertas daur ulang itu ternyata memang semua dilakukan secara manual. Dilakukan dengan waktu yang luar biasa, tenaga yang luar biasa. Saya akhirnya sadar bahwa ternyata produk-produk recycle itu yang membuat dia mahal karena bukan produk masif, satu. Bukan produk mesin. Yang kedua, semua manual. Yang ketiga, dia butuh skill untuk melakukan ini, untuk melakukan daur ulang entah sampah, entah apapun, kertas atau apa saja yang kita bisa daur ulang. Sehingga ini ternyata memang harganya jauh lebih mahal. Nah, kalau ini yang kita mau pakai dalam usaha-usaha teman-teman UMKM itu memang di situ tantangannya kita, bahwa apakah kita bisa mendapatkan jauh lebih murah. Ini tantangan terbuka buat kita pelaku-pelaku usaha-usaha daur ulang ini. Tapi itu kayaknya agak sulit untuk sekarang ini ya, masih sulit. Jadi memang tinggal bagaimana kita mencoba menahan diri, mencoba mengendalikan sampah plastik, mengurangi sampah plastik. Karena untuk meniadakan itu untuk dalam waktu jangka pendek itu agak sulit karena kita ini pada umumnya mencari dan menempuh cara-cara yang instan. Untuk memiliki tumbler saja untuk setiap orang sekarang itu agak ribet. Kita lebih mengandalkan bagaimana membeli minuman mineral yang sudah ada botolnya. Dan itu pasti botol plastik. Kita berpikir bahwa untuk membawa tumbler saja itu merepotkan. Itu contoh-contoh. Ini tindakan-tindakan kecil, hal-hal kecil yang membuat kita berpikir biasanya bagaimana membahasakannya. Saya lebih banyak berpikir begini, bahwa bukan sesuatu yang utopis, tapi kalau kita melakukan kecil-kecil tapi bersamaan, semua orang melakukan tindakan ini, saya kira kita bisa mengatasi sedikit bagaimana jumlah sampah plastik. Tapi tidak bisa menyediakan langsung dalam waktu jangka pendek. Dulu di masa kecil saya secara pribadi, kalau ibu saya meminta saya membeli makanan di warung, itu kita sudah dibekali tempat makanan dari rumah. Tolong pergi beli coto di sana. Jadi kita dikasih tempat, dikasih rantang, dikasih apa. Jadi itu rantang yang kita bawa ke penjual coto untuk diisi. Sekarang tidak, kita ke sana, pulang kita dikasih kantong plastik yang berisi coto. Nah, mungkin karena kita berpikir praktis, bahwa dan penjual coto yang juga praktis, tetapi ini berdampak pada HPP.
Penjual coto itu pasti akan memodali membeli plastik. Ini berdampak sekali HPP. Satu bungkus coto misalnya itu menggunakan, kita coba urai ya, satu bungkus untuk kuahnya. Kalau kita bungkus terpisah, satu bungkus untuk dagingnya. Bungkusan kecil untuk sambalnya, kecapnya. Nah, kita sudah butuh 4 plastik dengan ukuran yang berbeda. Ketupatnya, kuahnya, kuah coto, dagingnya, sambalnya. Nah, anggaplah minimal 4 lah, 4-5 plastik. Nah, dulu di masa lalu itu kita punya, saya ingat waktu kecil kalau disuruh sama ibu almarhum itu, selalu kita bawa rantang. Nah, rantang itu yang kita bawa ke sana kemari kalau beli makanan di warung-warung, sehingga sampah plastik tidak ada. Minimalis sampah plastiknya. Sekarang juga itu apa Tupperware. Nggak boleh sebetulnya kita nyebut merek, tapi ya oke lah. Nah, Tupperware tuh rantang-rantang plastik itu. Nah, ini kelihatannya kan kelihatannya mahal karena kita melihat tanda kutip penggunaan sekali. Tetapi ternyata barang ini kan digunakan berkali-kali. Hanya saja ya saya kira ini persoalan mau tidak kita mengorbankan sedikit waktu dan kerepotan kita membawa tumbler dengan Tupperware ini untuk membeli sesuatu. Itu pertanyaan balik buat kita semua untuk meminimais sampah plastik dan termasuk mempengaruhi harga HPP produsen dan pedagang-pedagang teman-teman yang produksi usaha-usaha ini. Saya kira sementara itu. Saya kira demikian Ibu moderator. Baik Kak, ya terima kasih Kak Hambali. Selanjutnya kita mengarah ke Kak Andi Nurfitri. Kak Andi Nurfitri, sebenarnya kita ada 3 pertanyaan. Apakah Kak Andi Nurfitri akan memberikan tanggapan untuk ketiganya, ataukah lebih fokus menjawab pertanyaan dari Muhammad EM mengenai implementasi dari SDGs yang dianggap masih retoris dan sebagai alat yang dimanfaatkan negara maju memaksakan kebijakan sepihak kepada negara berkembang yang ada di room chat, atau ya kami silahkan kepada Kak Andi Nurfitri. Saya tanggapi semampu saya saja ya. Siap Kak, iya. Ya, jadi saya akan coba tanggapi sedikit demi sedikit. Pertama, Ilham Dhani, untuk ada Ilham Dhani yang bermasalah dengan plastik di katakanlah UMKM-nya. Yang penting saya mau bilang satu, jangan hatimu yang jadi plastik, Adek. Duh, ampun. Bukan kaleng-kaleng itu Kak, bukan kaleng-kaleng. Iya. Jadi begini, memang masalah plastik ini, oh iya, saya sapa dulu Kak Ani, Kak Iriani Bustami. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya mau menyapa sebenarnya. Iya, betul. Selamat malam Kak Iriani Bustami. Iya, jadi Ilham Dhani itu tadi memang pada saat ini memang sampah plastik itu memang semakin menggunung. Itu tadi saya bilang, satu, mulai dari rumah, mulai dengan diri Anda, mulai dari anak-anak Anda gitu. Ya. Saya ingat, saya mau bilang begini, saya kalau jangankan UMKM, toko grosir besar-besaran pun atau swalayan besar pun itu masih menyediakan plastik bagi para customernya dengan harga yang sangat murah. Kalau mau pakai plastik Rp200 dibayarnya, begitu. Orang mikir Rp200 itu gampang sekali gitu. Tetapi tadi saya bilang, saya sepakat dengan Kak Hambali, mulai dari yang kecil-kecil. Saya kalau berbelanja misalnya di rumah, di tas saya itu sedia dengan goodie bag yang dari kain gitu ya. Paling tidak minimal saya mengurangi kresek yang misalnya kalau kita belanja agak banyak, saya mengurangi berapa kresek lah dari situ. Ya, saya di tas saya di kendaraan saya itu tersedia 5 goodie bag yang biasa saya sediakan, 2 saya bawa di tas saya karena misalnya saya mau beli makanan kecil di supermarket begitu ya, atau di toko-toko sekitar, itu saya tetap menyediakan. Paling tidak saya melakukan itu gitu. Kemudian tumbler. Ini menjadi, kalau saya melihat ya, saya beberapa kali belajar misalnya di negara lain, tumbler ini sebaiknya kita
budayakan untuk membawa begitu. Tapi saya melihat bahwa kalau orang bawa tumbler, kalau sudah diminum isinya, nggak tahu mau isi di mana, terpaksa sedikit lagi beli minuman air mineral yang dari plastik. Kalau di beberapa negara maju yang saya lihat, kita bawa tumbler, di mana kita singgah atau kita singgah makan, di situ kita free untuk mengisi kembali tumblernya kita. Kita dikasih free untuk mengisi. Jadi ini saya lihat sedekah air minum yang sebenarnya berdampak pada menjaga lingkungan dari melimpahnya limbah-limbah plastik. Gitu. Ini praktek sederhana, tetapi saya pikir cukup berdampak. Saya bawa tumbler ke kantor kemana waktu saya belajar di beberapa negara begitu. Saya bawa tumbler, ketika saya singgah makan dan sudah kosong, saya bisa isi, saya minta isi. Dan itu tidak dipungut bayaran. Ya, oleh rumah makannya begitu. Kalau di kita harus beli air minum. Kita harus beli air minum sekalian dengan kemasan plastiknya. Itu satu kenyataan. Dan pemerintah juga memang harus melakukan edukasi. Jadi harus melakukan edukasi bagaimana merecycle barang-barang plastik, limbah plastik ini misalnya menjadi sumber listrik. Ada beberapa pelajaran yang saya dapatkan, misalnya sumber listrik dicacah begitu ya, atau saya tidak tahu, saya bukan orang teknik yang fokus di situ, tapi ada beberapa pelajaran kemudian yang bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Kemudian yang kedua, ini yang TPB ideal alat untuk memanfaatkan negara maju. Ya, jadi itu tadi yang saya sempat bahas pertama, bahwa saya tidak melihat bahwa TPB ini sebagai alat untuk melakukan hegemoni dari negara maju ke negara-negara berkembang. Tidak, tetapi saya melihatnya ini ada kepentingan bersama di dalamnya. Tergantung perspektif kita melihatnya gitu. Apakah kita mau dihegemoni atau tidak dihegemoni gitu ya. Ini tergantung dari kekuatan kita, kapasitas kita yang dibangun dari negara kepada orang-orang individunya begitu. Memang sangat jauh, tapi ini penting bagi saya karena saya sendiri orang yang tidak mau dihegemoni, gitu ya. Tetapi kenapa kemudian indikator itu dilokalkan supaya dia pas, supaya dia kena dengan kebutuhan di mana tujuan-tujuan itu akan dicapai, begitu. Begitu menurut saya. Kemudian tujuan 1 dengan 2, apakah realistis? Realistis dengan beberapa catatan. Realistis dengan beberapa catatan. Ya, kalau catatan yang pertama misalnya adalah kalau dari saya, karena saya mendampingi Pemkot, Pemda harus melakukan pemantauan atau mengevaluasi misalnya anggaran-anggaran yang banyaknya keluar untuk hal-hal yang tidak berguna. Misalnya apa? Banyak sekali perjalanan dinas. Ini harus menjadi evaluasi. Banyak sekali perjalanan dinas yang tidak perlu. Misalnya cukup dengan 2 orang, tapi yang berangkat itu 10 orang, 100 orang. Ini harus dievaluasi menurut saya. Penting. Itu dari catatannya. Bisa kita capai, tapi dengan beberapa catatan. Itu satu catatan dari saya. Kemudian mengenai AMDAL, ini memang menjadi perbincangan. Tapi yang saya mau bilang begini, kita harus menjaga lingkungan bukan karena ada sanksinya. Tetapi kita harus menjaga lingkungan karena kita sadar bahwa kita hidup di lingkungan itu. Kita berasal dari lingkungan itu dan akan berdampingan terus dengan lingkungan itu. Jadi mau ada AMDAL atau tidak ada AMDAL, Anda hidup dalam lingkungan itu yang harus Anda jaga. Begitu. Jadi persoalan lingkungan jangan kita bergerak karena ada sanksinya atau karena ada aturannya. Tidak. Tapi karena kita sadar bahwa lingkungan itu adalah tempat kita terdekat, tempat kita berpijak, gitu. Saya pikir. Ya, ini masalah kebijakan berganti. Saya sadar, saya paham sekali kekhawatiran mengenai kebijakan yang berganti di setiap pilkada, misalnya ganti pemimpin, ganti lagi kebijakannya, gitu. Ganti pemimpin, ganti lagi kebijakannya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan banyak capaian-capaian yang tidak berlanjut. Ini harus dievaluasi juga salah satunya. Saya sepakat dengan itu karena memang dan sekarang memang sementara diadakan kajian mengenai kebijakan-kebijakan yang berganti karena tergantinya pemimpin daerah begitu. Ini banyak sekali menghamburkan
apa ya, menghamburkan uang, menghamburkan anggaran begitu. Terima kasih, itu saja dari saya Kak Dani. Baik, terima kasih Kak Andi Nur Fitri. Saya kira ini penjelasan dari ketiga narasumber sudah cukup jelas. Ada beberapa pertanyaan dari partisipan, termasuk dari Kak Iriani, dan juga ada tadi pertanyaan dari Kak Nurbeti, tadi sudah dijawab oleh Kak Andi Nur Fitri ya, tadi ya Kak ya Fitri ya. Dari Nurbeti mengenai Kak Nurbeti mengenai apa? Tadi ada pertanyaan dari ini yang masa pandemi COVID tentang limbah APD. Oh sudah, saya sudah Oh jawab. sudah, iya tadi saya iya. Kita berusaha untuk mengakomodir semua pertanyaan. Apakah ini mungkin ada terakhir dari Kak Iriani, mungkin masih bisa kita akomodir pertanyaan dari Kak Iriani. Dalam draft Omnibus Law, pasal mana yang tidak ada relevansinya dengan pembangunan yang berkelanjutan? Mungkin bisa penjelasan sehingga pernyataan atau pendapat kita bisa menjadi diskursus atau menjadi poin penting untuk dibawa ke DPR. Dan yang kemudian ada juga di masa pandemik ini pembangunan yang berkelanjutan apa yang jadi prioritas yang punya relevansi dengan COVID dari Kak Iriani. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan pertanyaan terakhir kita dari sesi tanya jawab. Mungkin bisa dijawab dulu Kak Andi Nur Fitri dan Kori dan Kak Hambali, pertanyaan dari Kak Ani ya, Kak Iriani. Saya. Iya, silakan Kak Fitri. Satu, yang mana yang menjadi ini? Kak Ani mungkin titip saja itu tadi AMDAL yang kemudian mungkin akan dihilangkan gitu. Tapi itu tadi semangatnya bahwa menjaga lingkungan bukan karena ada sanksinya, bukan karena AMDAL-nya begitu. Tapi memang AMDAL ini di satu case, di satu daerah, di beberapa daerah itu diperlukan untuk merem atau untuk membatasi gerakan-gerakan yang akan mengeksploitasi begitu Kak. Kemudian yang kedua, pertanyaan apa itu ya? Saya lupa. Yang kedua tadi terakhir apa? Pembangunan berkelanjutan apa yang menjadi prioritas yang punya relevansi dengan COVID, Kak? Siap. Gini, pembangunan yang berkelanjutan. Ya, begini. Karena saya mendampingi pemerintah daerah, jadi semua pemerintah daerah sekarang melakukan refocusing anggaran, realokasi anggaran. Jadi anggaran-anggaran dinas itu yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar itu banyak yang dinolkan. Jadi sekarang pemerintah daerah akan yang saya lihat fenomenanya atau realitasnya dan datanya adalah masalah kesehatan dan ini masalah kemiskinan ya dengan melalui program PKH apa segala macam BLT dan segala macam. Itu saya melihat anggaran itu harus difokuskan ke sana selama pandemi ini. Begitu. Baik Kak, Nurfin. Selanjutnya Kori mungkin bisa jawab ini Kori. Iya. Dalam draft Omnibus Law pasal mana yang tidak ada relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan? Mungkin bisa ada penjelasannya Kori. Ya, soal ini, kalau saya sih sebenarnya lebih menyoroti ke, saya lupa pasalnya, mohon maaf sekali lagi, karena ada berapa ratus pasal ya yang di Omnibus Law itu, tapi terkait soal cuti hamil dan melahirkan bagi pekerja perempuan gitu. Karena yang saya lihat ada dari draftnya kemarin yang saya baca itu, tidak ada termuat aturan cuti hamil dan cuti melahirkan gitu. Nah, sementara kan kalau di Undang-Undang Nomor 13 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu ada gitu. Jadi mungkin mohon juga itu bisa disuarakan gitu Bu untuk di DPR gitu. Karena sebenarnya ini juga rentan gitu terkait soal kesehatan reproduksi perempuan gitu, apalagi ketika bekerja gitu. Mungkin itu kalau menurut saya. Ada lagi pertanyaan ya? Ya. Satu, yang mana lagi? Yang saya belum lihat. Sudah tidak ada pertanyaan. Okay. Ya. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber. Sebenarnya masih ada ya. Dari Andi Safri Bahtiar, perjuangan feminisme perlu pendekatan yang lebih kaya seperti rekonstruksi. Oh, ini tanggapan. Seperti rekonstruksi pemikiran teologis. Ya, saya setuju. Saya setuju. Mungkin siapa tokoh feminisme Islam, saya lupa namanya. Fatima Mernissi, apa? Bukan, Indonesia. Yang kemarin juga sempat banyak diserang. Prof. Musda Mulia. Prof. Musda Mulia. Mungkin itu bisa jadi referensi, tulisan-tulisan beliau juga bisa dijadikan referensi ya. Ya. Baik ya. Kita sekarang sudah berada di pukul 22:08. Sebenarnya ini lewat 30 menit dari agenda kita yang seharusnya. Saya pikir
menarik sekali membahas tema kita karena memang tema kita sangat luas ya, apalagi berbicara SDGs. Ada beberapa catatan di sini dan banyak sekali catatan-catatan saya, dan saya harapkan juga teman-teman, ibu, bapak, teman-teman, kakak-kakak sekalian juga bisa ada membawa mendapatkan banyak pengetahuan, informasi, hal-hal mungkin yang bermanfaat untuk kita bawa pulang, tapi bukan dibawa tidur, bukan dibawa tidur dalam mimpi, tapi mungkin ini bisa menjadi pemantik untuk kita bergerak, melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kita minta closing statement dari 3 narasumber kita. Closing statement ini berupa pernyataan-pernyataan kunci sekaitan dengan tema kita. Kita mulai dulu dari Kak Hambali. Silakan Kak Hambali. Kak Hambali. Silahkan memberikan closing statement atau pernyataan kunci, karena kita sudah berada di sesi terakhir diskusi kita. Silahkan Kak, mungkin ada pernyataan kunci atau hal-hal yang ingin disampaikan, pesan-pesan terkait dengan tema kita malam ini. Ya, terima kasih ya. Jadi, sorry karena kita punya signal ini agak lemah ini, hilang-hilang. Yang pertama bahwa yang harus kita sadari bersama bahwa manusia dan alam ini bukan sesuatu yang terpisah. Itu adalah satu kesatuan utuh. Manusia tanpa alam itu juga tidak mungkin. Alam tanpa manusia juga ini gila kan. Sehingga saya kira kesadaran manusia hari ini bagaimana menghormati alam semesta sebagai ibu kandungnya dalam berpijak di bumi untuk tetap dihormati, dijaga. Ini kesadaran ini yang harus kita hadirkan mulai dari rumah tangga dalam gerakan terkecil perlawanan menjaga lingkungan ini. Saya tidak pernah berharap banyak lagi tentang gerakan-gerakan yang jauh lebih besar di luar sana kalau dari keluarga kecil kita ini kita gagal meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa perlawanan itu mulai dari sini, dari orang-orang terdekat kita. Melawan dalam konotasi positif ya, maksud saya konotasi positif di sini bahwa melawan kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu sebelum pandemi, misalnya seenaknya saja kita buang sampah, seenaknya saja kita melakukan apa saja. Setelah pasca pandemi ini, dengan istilah new normal ya, kita banyak mengalami perubahan-perubahan gaya hidup, menggunakan masker, bahkan hand sanitizer. Jadi saya kira teman-teman saya kira teman-teman perlu membuka kepercayaan diri kepada orang lain dan orang lain juga kepada kita sendiri bahwa semua orang di luar sana mencoba untuk berlaku baik, mencoba untuk berbuat baik, mulai dari hal-hal kecil hingga hal yang luar biasa, yang besarnya luar biasa. Saya kira kecurigaan kita tentang dunia luar bahwa ini adalah sebuah konspirasi atau apa, kalau saya tidak berpikir demikian. Saya cukup kembali ke diri saya, membuat kebaikan-kebaikan kecil, berusaha berbuat perubahan kecil-kecil, itu saja yang saya bisa jangkau. Mudah-mudahan ini berefek lebih besar kepada semesta. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hambali. Karakternya yang memang selalu melekat adalah perubahan dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Ya, selanjutnya kita ke Puri Pelupesi untuk memberikan closing statement atau pernyataan-pernyataan kunci ataupun pesan-pesannya terkait tema kita malam ini. Silahkan, Kori. Ya, sebenarnya satu yang ingin saya tekankan dan mungkin juga untuk mengajak ya kepada kawan-kawan semua yang ada di sini, ayo kita bergerak, ayo kita terus melakukan perubahan-perubahan, dan ayo kita dukung gerakan-gerakan yang sejatinya itu adalah untuk perubahan yang baik buat kita di masa mendatang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kori. Selanjutnya sama-sama. kepada Kak Andi Nurfitri. Silahkan Kak Andi Nurfitri untuk memberikan pernyataan kunci ataupun closing statement-nya. Silahkan Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak, adik-adik, bapak ibu semuanya. Demi pembangunan berkelanjutan dibutuhkan komitmen kita bersama.
memaksimalkan peran masing-masing, dan itu saja yang penting dari saya, bahwa tidak bisa sekarang kita bekerja sendiri-sendiri lagi, tetapi kita memerlukan kerja bersama dengan niat yang baik dan tulus. Terima kasih, Kak Dani. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber. Saya sendiri selaku moderator tentu tidak bisa mengurai Sama-sama. semua pemaparan dan narasumber yang begitu kaya, apalagi kita berbicara tentang SDGs, dan untuk ini malam kita mengaitkan dengan lingkungan dan feminisme. Tapi SDGs tidak hanya berbicara tentang lingkungan dan feminisme, dia bicara tentang segala hal dalam kehidupan kita yang seperti dipaparkan oleh Kak Andi Nurfitri, bahwa SDGs adalah makanan hari-hari kita, sangat dekat dengan kita, hanya mungkin pengistilahannya saja mungkin yang kurang familiar. Makanya untuk itu kenapa Kak Fitri tadi mengatakan lebih bagus kita menggunakan kata tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau saya mencoba menjahit kata closing statement dari 3 pembicara, bahwa dari Kak Hambali tadi kita mulai perubahan dari hal yang kecil, dari Korea adalah ayo kita bergerak, dan dari Kak Andi Fitri mari kita bergerak bersama. Jadi intinya adalah mari kita bergerak bersama untuk hal-hal, dimulai dari hal-hal yang sederhana dan kecil, dan pergerakan kita itu kita butuh komitmen bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya pikir forum kita berakhir ini malam, waktu sudah menunjukkan pukul 22.15. Terima kasih bagi partisipan yang telah bergabung bersama kita. Terima kasih kepada Ibu, Kakak, Ibu Sri Endang yang dari tadi juga sudah join sejak awal. Ada Kak Nurbaiti, ada Kak Natsar Desi, Kak Baharudin Solongi, Kak Marhaman Nadir, Kak Iriani S. Bustami, semua kakak-kakak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Waktu sudah larut, saya pikir kita semua butuh istirahat untuk menyimpan energi kita untuk aksi berikutnya lagi di esok hari. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kembali. Terima kasih lagi kepada para narasumber kita. Ada barangkali ingin ucapkan salam, Tovan masih bersama kita, Tovan? Tovan? Ya, oke. Ya, Sip. saya kembalikan Mantap. dulu ke Kakak Tovan selaku founder forum kita. Mungkin ingin mengucapkan juga terima kasih kepada narasumber. Silakan Tovan. Terima kasih kepada semua narasumber yang menyempatkan waktunya malam hari ini berbagi pengalaman aksi di lapangan, pengalaman kerja di lapangan. Terima kasih banyak kepada seluruh partisipan. Semoga ke depan kita bisa bertemu dalam forum kajian, dalam diskusi-diskusi yang lebih baik. Itu aja mungkin Sis Dani dan semuanya. Baik, iya. Untuk rekaman dari diskusi kita kali ini, tadi kami mencoba untuk live di Facebook, tapi ada kendala teknis. Inilah juga kekurangan virtual dunia maya, membutuhkan jaringan. Tetapi kami telah merekam dan insya Allah kita akan membuatkan podcastnya. Saya pikir demikian, kami ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bergabung semuanya. Terima kasih. Salam sama Kak Pipi. Iya, silahkan disampaikan langsung. Kak Pipi ada yang titip salam. Silakan disampaikan langsung karena Kak Pipi juga masih bergabung bersama kita. Salam Kak Pipi. Ini Sengkang. Sengkang. Temannya Udin. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. sudah join. Oke, iya. Ya. Terima kasih Makasih ya ya. Dani ya. Makasih Iya, Dani. saya akhiri forum kita. Saya end meeting sekarang dan terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di sesi diskusi forum Nyalakan